Bab 080. Ayah kenapa tinggalin Umi dan adik-adik? Lihat Meleka tidak ada di dalam. Meleka ninggalin Aurel. Umi, adik-adik kakak Aurel jangan ditinggal di sini sendiri. Kakak Aurel mau ikut kalian aja, ucap Aurel terus memukul Amar. Sayang, nak, hai Umi dan adik-adik tidak ada dalam ruangan itu, ucap Amar memeluk tubuh Aurel agar tidak mengamuk. Apa Umi dan adik-adik diculik? Kenapa ayah tidak selamatkan Meleka? Kenapa ayah tidak berteriak minta tolong kepada Aurel? Sekarang di mana Aurel halus mencari Umi dan adik-adik? Ucap Aurel masih menangis karena salah paham. Sayang, Umi dan adik-adik tidak diculik, mereka sudah dipindah ke ruang rawat oleh Dokter Lily dan perawat, ucap Amar menjelaskan kepada putrinya. Serius? Tanya Aurel dengan air mata dan ingus sudah bercampur jadi satu. Iya sayang, mana mungkin ayah bohong, lebih baik kita bertemu adik bayi dan Umi, mereka pasti sudah menunggu, ucap Amar. Aurel menghapus kasar air matanya. Ayah kenapa tidak bilang dari tadi? Aurel kan jadi nangis karena mengira adik-adik dan Umi diculik orang jahat, ucap Aurel. Kayaknya tadi Aurel duluan yang salah paham, ucap Amar. Sudah kalian jangan ribut terus, lebih baik kita segera ke ruang rawat Zahra, ucap Oma Santika menghentikan Amar dan Aurel karena bisa-bisa perdebatan mereka akan panjang. 88. Ayo Oma, Aurel sudah ingin bertemu Umi dan adik bayi, ucap Aurel semangat. Selamat nak, ucap Opa Aris memeluk Amar. Terima kasih Pak, ucap Amar. Secara bergantian semua orang mengucap selamat kepada Amar karena telah menjadi ayah dari 3 orang anak. Aurel yang melihat hal tersebut kembali merasa kesal. Entah kenapa pagi ini Aurel lebih mudah kesal. Semua orang memberikan selamat kepada ayah, tapi kenapa tidak ada yang memberikan selamat untuk kakak Aurel, ucap Aurel melipat tangannya di depan dada. Semua orang tersenyum melihat tingkah Aurel yang terlihat sangat menggemaskan. Ingat sudah jadi kakak, tidak boleh ngambekan, ucap Amar. Bialin, walau jadi kakak, Aurel tetap manusia biasa, tetap perempuan yang mudah tersinggung, ucap Aurel yang omongannya melebihi orang dewasa. Mar, lebih baik kamu diam. Cucu Oma yang cantik selamat karena sekarang sudah menjadi seorang kakak, ucap Oma Santika dan berhasil Aurel kembali tersenyum bahagia. Terima kasih Oma, ucap Aurel senang. Sama-sama sayang. Karena tidak ingin Aurel ngambek, semua orang juga mengucapkan selamat kepada Aurel yang sudah resmi menjadi kakak dari twins. Sekarang kita ke kamar Zahra. Kasihan dia di sana mungkin hanya bersama suster, ucap Opa Aris. Rombongan keluarga Aris dan Danish menyusuri lorong rumah sakit untuk menuju ruang rawat yang sudah disiapkan untuk Zahra tempati. Kita akan melewati ruangan bayi, dan twins ada di sana, ucap Amar. Aurel tersenyum, tidak sabar ingin melihat kedua adiknya. Aurel kebetulan melihat ke samping dan tiba-tiba. Stop, teriak Aurel. Astagfirullahalazim nak, kenapa kamu teriak? Tanya Amar. Ayah lihat apa itu Aurel? Tanya Aurel melihat pantulan dirinya di dinding kaca rumah sakit. Iya nak, itu kamu siapa lagi, ucap Amar. No, itu bukan Aurel. Kenapa orang dalam Selmin itu jelek, ucap Aurel kembali menunjuk pantulan dirinya di depan cermin. Aunty Cece bawa Selmin. Aurel mendongak melihat ke arah Arsela. Iya, Aunty bawa, ucap Arsela. Aurel pinjam, ucap Aurel meminta cermin milik Arsela. Arsela membuka tas yang dibawanya lalu mengambil cermin kecil yang memang selalu ada dalam tasnya kemanapun Arsela pergi. Astagfirullah, Aurel kenapa jelek seperti ini? Berarti dari tadi wajah Aurel seperti ini. Tidak Aurel tidak bisa biarkan ini terjadi, ucap Aurel melihat ke arah cermin. 89. Ayo sayang,
Nanti Aurel cuci wajahnya di ruang rawat Umi saja, panggil Bu Imah. Iya, bagaimanapun penampilannya, cucu Oma tetap cantik kok, bujuk Oma Santika. Di dalam situ ada adik-adik Aurel kan? Tanya Aurel menunjuk ruang bayi. Iya nak benar, jawab Amar. No, Aurel tidak mau lewat di depan kamar adik-adik dengan wajah jelek seperti ini. Bagaimana jika saat Aurel lewat adik-adik melilik keluar dan melihat wajah Aurel yang jelek? Mereka tidak akan mau jadi adik-adik Aurel nanti, ucap Aurel. Astaga, bayi baru lahir Aurel kira bisa lirik sana lirik sini, bisa ngintip dari pintu kaca pula. Sayang, mereka nggak akan lihat kakak Aurel kok, mereka kan di dalam ruangan, bujuk Amar. No, ayah tidak ngerti perasaan Aurel. Adik-adik itu akan tahu jika kakak mereka lewat, lihat dindingnya. Rawat Zahra, Aurel biar kami yang urus, ucap Stephen. Baiklah, kalau begitu titip Aurel ya Steph, Arcella, ucap Amar. Santai aja Mar, ucap Stephen. Kini hanya tinggal Stephen, Arcella dan Aurel berdiri tidak jauh dari ruangan bayi yang tidak ingin dilewati Aurel sebelum penampilannya sempurna. Jadi bagaimana ini? Tanya Arcella. Kamu tunggu di sini, aku tinggal sebentar, ucap Stephen lalu berlari meninggalkan Aurel dan Arcella. Kita duduk yuk, sambil nunggu Om Steph kembali, ucap Arcella dan Aurel hanya mengangguk setuju. Arcella mengeluarkan tisu basah lalu melap wajah Aurel yang memiliki banyak bekas air mata dan jangan lupa sisa ingus Aurel. Nah, sekarang wajah kakak Aurel sudah cantik lagi, nanti jangan nangis lagi wajahnya berubah jelek lagi loh, ucap Arcella. Terima kasih Aunty, Aurel tidak akan nangis lagi, tapi rambut Aurel masih belantakan dan lihat masa Aurel pakai baju tidur bertemu dengan adik bayi, ucap Aurel. Arcella juga belum menemukan solusi akan hal yang masih menjadi keresahan Aurel hingga Stephen datang membawa paper bag. Maaf sayang lama, ucap Stephen keceplosan. Sayang? Siapa sayang? Tanya Aurel. Kamu lah Aurel sayang, benarkan Aunty Cece, ucap Stephen memberi kode kepada Arcella agar membantunya. Iya kan kakak Aurel kesayangan semua orang, ucap Arcella. Benar juga, Om Steph bawa apa itu? Tanya Aurel. Ini baju dan ikat rambut Aurel, jawab Stephen. 90. Arcella, lebih baik kita cari toilet dan mengganti baju Aurel di sana, ucap Stephen kepada Arcella. Baiklah, ayo kita cari toilet, ajak Arcella menggandeng tangan Aurel. Aurel kini sudah berganti pakaian, Arcella hanya akan membantu Aurel mengikat rambut. Kamu dapat baju untuk Aurel di mana? Tanya Arcella kepada Stephen. Aku tadi ingat, Amar itu selalu menyimpan baju untuk Aurel di mobilnya karena Aurel sering ikut ke kantor. Untung saja bajunya masih ada di dalam mobil dan masih muat juga, ucap Stephen. Aurel tidak gemuk Om, walau banyak makan, protes Aurel. Iya tahu, Aurel diam dulu nanti ikatan rambutnya jelek loh, ucap Stephen dan Aurel langsung diam. Terus sisir ini? Tanya Arcella. Hehehe aku ambil di mobil Uncel Aris. Dia kan memang selalu bawa sisir di mobil agar rambutnya selalu terlihat rapi, ucap Stephen cengengesan. Kamu tahu banget tentang keluarga Aris, ucap Arcella. Kan aku sudah lama kenal sama Amar dan keluarganya, ucap Stephen. Sudah selesai, ucap Arcella. Ayo Aunty, Om kita ke kamar Umi, pasti Umi sudah mencari Aurel, ajak Aurel. Ketiganya berjalan menuju ruang rawat Zahra, saat akan melewati ruangan bayi, Aurel meminta gendong kepada Stephen agar Aurel bisa melihat dari dinding kaca, adik-adiknya. Ini, adik Aurel yang mana kenapa banyak? Tanya Aurel. Om juga nggak tahu lebih baik kita ke ruang rawat Umi dulu, ucap Stephen yang diangguki oleh Aurel. Pintu ruangan terbuka,
Aurel melihat Zahra yang sudah sadarkan diri sedang duduk di ranjang pasien. "Umi," panggil Aurel. "Sayang, sini nak, Umi rindu dengan kakak." "Aurel," panggil Zahra. Aurel yang berada di gendongan Stephen meminta untuk turun. Aurel berlari ke arah tempat tidur Zahra. Bu Imah yang duduk di dekat Zahra, mengangkat tubuh Aurel agar duduk di atas ranjang pasien. "Umi, ada yang sakit." Aurel tadi dengar Umi teriak. Aurel mau masuk tapi dilalang sama dokter, ucap Aurel memeluk Zahra dengan pelan karena takut akan menyakiti uminya. "Alhamdulillah, kakak Aurel bisa lihat sendiri, Umi baik-baik saja karena ada kakak Aurel yang selalu setia mendoakan keselamatan Umi dan adik-adik," ucap Zahra mengecup kening Aurel. "Telus adik-adik di mana Umi? Kenapa tidak ada di sini di ruangan bayi juga?" "Aurel tidak tahu yang mana adik-adik Aurel, kalena banyak bayi di sana," ucap Aurel. "Sebentar lagi akan dibawa ke sini, ayah sedang menjemput adik-adik," ucap Zahra. "Umi, Aurel sudah cantik belum?" tanya Aurel. "Putri Umi sangat cantik, siapa yang membantu Aurel berganti pakaian?" tanya Zahra. Zahra sejak sadar tadi memang orang pertama yang dicari adalah Aurel, alih-alih mencari Amar. Karena untuk apa dicari Amar ada di ruang rawat dan terus menggenggam erat tangan Zahra. 91. Amar memberitahu Zahra, jika Aurel tidak ingin melewati ruangan bayi sebelum memperbaiki penampilannya. "Airnya Cece dan Om Steph," jawab Aurel. "Sudah mengucapkan terima kasih belum?" tanya Zahra. "Aps, Aurel lupa Umi, terima kasih Om Steph, terima kasih Aunty Cece," ucap Aurel. "Sama-sama kakak Aurel," ucap Arcella dan Stephen bersamaan. Pintu terbuka dari luar, Amar berjalan lebih dulu diikuti dua orang suster mendorong ranjang bayi. "Assalamualaikum, baby twins sudah datang," ucap Amar. Mata semua orang berbinar bahkan semuanya berjalan menuju ranjang bayi yang dibawa oleh suster. "Masya Allah, cantik mirip dengan Aurel kecil," puji Oma Santika. "Kalau yang ini mirip Zahra versi cowok," ucap Opa Danish. "Hahaha, Amar cuma kebagian hidung mancung mereka berdua saja," ucap Oma Rieta tertawa. "Loh kok keduanya mirip Stephen," ucap Opa Aris dan Amar langsung melotot ke arah Stephen. Stephen bersembunyi di belakang badan Arcella. "Papa kamu bercanda Mar," ucap Oma Santika. "Assalamualaikum, cucu-cucu nenek yang tampan dan cantik," ucap Bu Imah mengusap pipi baby twins. "Umi, kakak Aurel mau lihat adik bayi dulu," ucap Aurel. "Iya sayang," ucap Zahra. "Ayah tolong," ucap Aurel dan Amar langsung berjalan ke arah Aurel lalu menggendongnya. "Ayah lihat, adik-adik sangat kecil dan imut seperti boneka," ucap Aurel. Saking gemasnya Aurel meremas kedua tangannya dan mengecup wajah Amar secara bertubi-tubi. "Hei, kenapa wajah ayah yang kakak Aurel cium?" tanya Amar. Aurel gemas dengan adik-adik tapi Meleka terlalu kecil untuk Aurel cium, nanti Meleka menangis, ucap Aurel. "Oh iya kak, kami jadi penasaran siapa nama dari twins?" tanya Arcella melihat ke arah Zahra. Nama keduanya disiapakan sama Mas Amar, Zahra hanya menyumbang nama tengah sedangkan nama depannya hanya Mas Amar yang tahu. "Baby girl kami beri nama Arabel Aresa Aris, kalian bisa panggil Baby Ara, sedangkan baby boy bernama Abrar Uhail Aris. Kini kami memiliki triple A, Aurel, Arabel dan Abrar," ucap Amar memperkenalkan putra-putrinya. Semua orang senang mendengar nama keduanya tapi tiba-tiba "Hua, Umi ayah jahat hiks 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 Hua," tangis Aurel pecah bersamaan dengan tangis baby Ara dan Abrar. Untung dengan sigap Om Santika menenangkan baby Ara sedangkan Bu Imah menenangkan baby Abrar. "Nak, ayah salah apa sama kamu?"
jangan nangis sayang, lihat adik-adik ikutan nangis karena melihat kakak Aurel menangis, bujuk Amar namun Aurel terus memberontak. 92. Bawa sini Mas Aurelnya, panggil Zahra dan Amar membawa Aurel diletakkan di atas ranjang. Sayang anak Umi kenapa? Lihat adik-adik juga ikut nangis jika kakak Aurel menangis, bujuk Zahra membawa Aurel ke dalam pelukannya. Hiks ayah jahat kenapa kasih nama adik-adik Aurel ada hulul tanda merek terdaftarnya semua, adik Ala dan adik Ablal, ucap Aurel. Amar menepuk jidatnya karena hanya fokus mencari nama awalan A namun lupa jika harus menghindari huruf R. Sayang tidak apa-apa, dengan terus menyebut nama adik-adik, kakak Aurel akan terbiasa dan nanti bisa mengucapkan huruf R dengan benar. Bukannya Om Stef bilang kakak Aurel harus terbiasa menyebutkan huruf R, bujuk Zahra. Iya Umi, tapi Aurel akan tetap malah dengan ayah. Bolehkan Umi jika kita malah tapi jangan sampai lewat 3 kali, ucap Aurel. Aurel jangan marah sama ayah. Kasihan nanti ayah sedih loh, ucap Zahra masih membujuk Aurel. Ayah sudah buat Aurel sedih sekalang gililang ayah yang sedih, ucap Aurel masih marah kepada Amar. Zahra terus mengusap kepala Aurel hingga kakak dari baby Arabel dan Abrar tertidur. Amar memindah Aurel ke ranjang khusus keluarga pasien. Amar mencium kening Aurel sebelum menyelimutinya. Semua orang kecuali Amar dipersilahkan untuk menunggu di luar karena suster akan melakukan skin to skin antara Zahra dan bayi-bayinya serta mengajari Zahra cara mengasihi. Zahra melakukan skin to skin dan menyusui baby Ara sementara baby Abrar sambil menunggu giliran melakukan skin to skin dengan Amar. Setelah selesai suster pamit untuk meninggalkan ruang rawat Zahra. Baby Ara dan baby Abrar juga sudah tidur di ranjang mereka menyusul kakak Aurel yang sudah tertidur pulas. 93. Di rumah sakit hanya ada Zahra, Amar, Aurel dan baby twins Ara dan Abrar. Semua orang pamit untuk pulang karena harus mengganti pakaian dan mandi. Mereka akan kembali ke rumah sakit setelah makan siang. Mas, cek kakak Aurel dulu. Sejak tadi dia belum bangun juga, ini sudah jam 1 siang loh, kakak Aurelnya belum sarapan, ucap Zahra. Iya sayang, kasihan putri kita tidur dalam keadaan perut kosong, ucap Amar. Makanya coba mas bangunin dulu, setelah makan baru tidur lagi atau biar Zahra aja yang bangunin, ucap Zahra berniat turun dari ranjangnya. Jangan sayang, kamu baru lahiran tadi loh. Yang keluar 2 lagi masa kamu mau langsung jalan sih, ucap Amar mencegah Zahra. Makanya buruan, kasihan putriku pasti kelaparan, ucap Zahra kembali duduk. Baiklah, ucap Amar berjalan ke arah ranjang khusus keluarga pasien. Istriku ternyata Wonder Woman, masa mau langsung main jalan-jalan aja, monolog Amar berjalan ke arah Aurel yang tertidur sangat pulas. Sayang, kakak Aurel bangun dulu nak, ucap Amar mengelus wajah Aurel namun tidak berhasil Aurel tetap saja tertidur pulas. Nak, sarapan dulu baru tidurnya dilanjutkan, Amar tidak pantang menyerah. Bukannya bangun Aurel malah mengganti posisi tidur membelakangi Amar. Tidur Aurel kayaknya pulas banget, mungkin karena sangat mengantuk dan putri cantikku juga pasti lelah karena menangis, ucap Amar mengusap kepala Aurel dengan sayang. Tapi Aurel harus makan dulu, nanti perutnya sakit karena tidak makan, ucap Amar. Gimana ya cara jitu membangunkan Aurel? Pikir Amar. Hingga. Sayang, adik Ara dan Abrar menangis mencari kakaknya, ayah cari kakak lain aja ya karena sekarang kakak Aurel lagi tidur, Amar berbicara di dekat telinga Aurel. Berhasil, Aurel dengan muka bantalnya dan rambut yang awalnya disisir rapi oleh Arsela sudah kembali seperti rambut singa. Mana adik? Ayah jangan coba kali kakak Balu, ucap Aurel masih dengan tatapan permusuhan kepada Amar. Makan dulu sayang, baru tidur lagi, bujuk Amar. Aurel tidak mau bikalah dengan ayah,
ternyata mode merajuk Aurel masih berlanjut. Kenapa? Maafkan ayah jika ayah salah, ucap Amar. Aurel mau saja Umi dan adik-adik saja, ucap Aurel. Baiklah, ayo sini biar ayah gendong ke Umi. Walaupun marah, Aurel tidak menolak digendong oleh Amar menuju ranjang Zahra. 94. Masya Allah, anak Umi sudah bangun. Ayah tidak mengagetkan kakak Aurel kan? Tanya Zahra. Umi, panggil Aurel. Amar meletakkan Aurel di atas ranjang di dekat Zahra yang sedang duduk. Aurel kembali memeluk Zahra dengan sayang. Anak Umi kenapa Apa masih mengantuk? Tanya Zahra mengusap kepala Aurel.